Selamat bertemu kembali di mata kuliah Functional Grammar. Kali ini kita akan lanjutkan masih membahas tentang jenis-jenis proses ya. Dan kita sampai pada proses verbal ya. Apa itu proses verbal? Proses verbal adalah verbal group yang menunjukkan saying ya, mental process that becomes observable. Verbal group yang maknanya itu menunjukkan aktivitas mengatakan sesuatu, dan aktivitas mengatakan sesuatu itu merupakan proses mental yang observable ya. Misalnya I ask him a question. Ask itu di sana adalah proses verbal ya, saying kan. Tell ya, they tell you nothing. Tell ini juga proses verbal. Simon told them a story. Told di sana juga proses verbal, karena dia saying ya. Maknanya juga saying. Nah, selanjutnya di dalam labeling klausa ya, proses verbal itu akan berdampak pada penggunaan 3 jenis partisipan ya. Yang pertama itu sayer. Sayer merupakan partisipan yang responsible for the verbal process. Jadi partisipan yang merupakan the doer of saying, maka dia disebut sayer. Kemudian yang kedua receiver. Receiver itu adalah the participant to whom the verbal process is directed. Jadi receiver itu partisipan yang dituju oleh verbal prosesnya, itu receiver. Jadi saying itu ditujukan kepada siapa? Nah, pada siapanya itu nanti disebut receiver. Kemudian yang ketiga ada verbiage. Verbiage itu perkataannya. Di verbiage itu merupakan kata benda yang mengekspresikan satu jenis proses verbal ya. Misalnya statement, question, answer, story, dan sebagainya. Sebagai contoh, sayer, receiver, dan verbiage itu seperti apa di dalam konteks labeling klausa. Nanti dalam slide berikut akan saya jelaskan. Baik, dengan demikian dalam labeling klausa yang mengandung proses verbal ada beberapa partisipan, dan dari beberapa partisipan ini nanti yang wajib muncul adalah prosesnya ya, proses verbal ditambah sayernya, itu wajib muncul. Sedangkan receiver dan verbiage itu tidak wajib muncul, dia optional ya. Baik, ini selanjutnya ada beberapa contoh untuk memperjelas mana yang disebut sebagai proses verbal, mana sayer, mana receiver, dan juga mana verbiage. Contoh yang pertama, I asked him a question. I asked him a question. Ask itu dia verbal group ya, maka dia adalah proses, dan prosesnya karena ask itu saying, maka dia proses verbal. And the doer of the action, the doer of the sayingnya dia I, dia nominal group, oleh karenanya dia adalah partisipan, dan partisipannya the doer of the action of sayingnya ini dia disebut sayer. Kemudian him itu adalah receiver, partisipan to whom the process is directed to ya kan? Jadi yang ditujunya siapa? Ditujukannya kepada siapa? Asknya itu him, maka himnya adalah receiver. Kemudian a question itu a noun expressing something ya, a question. Kata benda ya, kata benda yang merupakan atau mewakili sesuatu yang ditanyakan itu ya. A question, pertanyaan. Jadi dia sebagai verbiage. Pada contoh yang kedua, talk itu verbal group, maka dia adalah proses ya. Dan karena dia menunjukkan saying ya, talk itu saying, maka dia adalah verbal process. Dan the doer of the action of sayingnya dia I,
sayer. J ini dia adalah receiver sebagai partisipan to whom the verbal process is directed to. Kemudian job dia adalah verbiage, dia sebagai a noun group expressing some kind of verbal behavior. Kemudian di contoh yang ketiga, ini adalah contoh analisis verbal process di dalam clause complex. The sign says no smoking. Nah, di sini ada batas yang diarsir hitam itu untuk menunjukkan bahwa ini ada dua klausa ya, dan masing-masing klausa juga dianalisis secara berbeda. Ya. The sign says no smoking. Says itu juga proses verbal. Kemudian sign-nya dia adalah sayer, dan no smoking itu proses material ya. Dia langsung proses material, dia berupa larangan. Dan demikian di contoh nomor 3 ini, sayer-nya itu tidak harus human being ya, tidak harus human being. Contoh selanjutnya, di dalam verbal process itu juga ada istilah projecting dan projective clause ya. Misalnya kalau kita ketemu dengan kalimat atau klausa yang merupakan direct speech ya, atau quoted speech semacam ini, I said, can you avoid the accident? Ini juga clause kompleks ya, I said, can you avoid the accident? Dan masing-masing klausa ini dianalisis secara sendiri-sendiri. Said itu jelas verbal process dan I-nya adalah sayer. Nah, kemudian klausa can you avoid the accident? Can avoid itu adalah verbal groupnya. Karena verbal group maka dia proses, dan can avoid itu prosesnya proses material. Artinya dia outside the word dan observable. Dan the doer of the action-nya dalam proses material dia disebut aktor you. The accident itu jelas dia goal. Kemudian di contoh selanjutnya, DPU, you said. Ini juga clause kompleks dan masing-masing dianalisis tersendiri. Bedanya ini dengan yang contoh sebelumnya, ini quoted speech-nya itu di depan. Kalau yang contoh yang di atas ini kan quoted speech-nya itu ada di belakang. DPU, P itu verbal group, maka dia proses, dan karena dia menunjukkan aktivitas fisik ya, outside the world dan observable, maka dia proses material. Dan the doer of the action dalam proses materialnya dia sebut aktor, D-nya itu aktor, dan you itu beneficiary ya, partisipan yang mendapatkan benefit ya, dari material prosesnya itu. DPU, U-nya adalah beneficiary, dan dia klien, jenisnya klien. Silahkan nanti dibuka lagi kalau lupa untuk material proses. Kemudian you said, jelas di sana said-nya adalah verbal proses dan you-nya adalah behavior. Masih contoh tentang verbal group, ini terkait dengan klausa yang atau kalimat yang menunjukkan reported speech ya. Kalau tadi adalah directed speech, ini adalah reported speech atau indirect speech. Nah, ini contohnya you said that DPU. Analisisnya pada dasarnya sama, karena ini adalah clause kompleks juga, maka masing-masing klausa dianalisis secara terpisah dan dipisahkan dengan arsiran yang berwarna hitam ini. You said, said-nya adalah proses verbal, you-nya adalah sayer. Selanjutnya DPU, P-nya adalah material proses, D-nya adalah aktor, dan U-nya itu adalah beneficiary. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa latihan, silahkan coba dikerjakan latihan ini, nanti akan kita diskusikan, dan kita nanti akan lanjutkan lagi untuk pembahasan proses yang lainnya. Terima kasih.